Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah kelawan nyebut asma Allah, sifate Allah Ar-Rahmani engkang welas asing dalam donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur welas asing dalam akhirat bloko. Jadi dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi mayoritas pengarang kitab iku ketika beliau memulai ngarang kitab iku biasa dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan nantinya kitab yang akan dikarang ini, yang akan ditulis ini nantinya bisa bermanfaat barokah ilmune. Alhamdulillah tawi sekabehane puji kulillah iku tetep kaduwe Allah. Sifatnya Allah Rabbil Alamin engkang mengerane pira-pira ngalam kabeh. Jadi segala puji milik Allah yang merajai seluruh alam ki. Mulai bumi, langit dan seluruh isinya iki Allah yang menjadi Tuhan, Allah yang menjadi pangeran. Jadi setelah beliau Mbah Musone pengarang kitab membaca Bismillahirrahmanirrahim, juga tidak lupa memuji kepada Allah. Ini sebagai bentuk syukur mengucapkan alhamdulillah masih diberi nikmat akal, masih diberi nikmat rezeki, bisa mengarang kitab. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun, nekseni an ing sak temene kelakuan. Nah iki an sing di situ menyimpan dhamir sya'an. An ing sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud illallah kejaba Allah. Wahdahu hale ijene Allah la syarika ingkang ora ana sekuton iku maujud. Ora ana perkara kang nyekutoni iku maujud lahu kedue Allah. Dan Mbah Musone pengarang kitab setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan bisa bermanfaat barokah, beliau juga memuji alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur kepada Allah. Dan tak lupa beliau juga bersaksi an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Allah itu zat yang berhak disembah. Nah ini nantinya masuk pembahasan tauhid. Jadi tauhid kita menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. La syarika lahu. Wa asyhadu lan nekseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad iku abdu iku kaulane Allah. Wa rasuluhu lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi wa sahbilan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi wa tabi'in lan pira-pira tabi'in. Jadi beliau Mbah Musone setelah beliau iki bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, beliau juga bersaksi anna Muhammad dan abdu wa rasuluhu, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu hambane Allah dan beliau Kanjeng Nabi Muhammad juga utusan Allah. Jadi abdun dan rasul. Jadi status Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai utusan yang nantinya utusan ini diutus kepada kita umat Muhammad dan seluruh alam ini mau rahmatan lil alamin. Wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Kanjeng Nabi wasobi wa tabiin. Dan tak lupa beliau juga bersaksi juga keluargane Kanjeng Nabi, sahabate dan tabiin juga. Jadi ini orang-orang pilihan, orang-orang soleh, orang-orang hebat. Keluargane Kanjeng Nabi, ada juga sahabat dan tabiin. Amma ba'du, anapun yang dalam sawise bismillah alhamdulillah akhirih tadi. Fahada mengko utawi iki kitab. Juz'un iku juz bagian latifun engkang lembut, sifate yasarahu engkang gampangake hu ing juz sapa Allah Ta'ala oleh gampang no mau yasarahu fi ma ing dalem perkara silai mayajib engkang wajib apa ta'allumuhu apa belajar ma wa ta'limuhu lan ngajarake ma dalam syarah iku mau. Jadi yajibu ta'allumuhu minal alim wa ta'limuhu lil jahil. Jadi wajibnya kita iki mau menyampaikan kalau kita memang orang alim. Tetapi kita orang yang jahil, misalkan orang yang bodoh masih butuh belajar, ya wajib mempelajari kitab ini. Jadi uniknya kitab ini nanti akan menjelaskan masalah tauhid juga ada, fikih juga ada, tasawuf juga ada. Mulane wal amalu lan ngelakoni bihi kelawan ma lil khasi kedue wong kang khusus wal amilan wong kang umum.
Jadi kitab yang akan kita bahas ini, Sulamut Taufik itu nantinya tidak hanya sekedar kita pelajari, tidak hanya sekedar kita sampaikan kepada orang lain, tapi wal amal bihi. Kita bisa melakukan, baik itu kita termasuk orang yang khas, orang yang khusus, atau orang yang umum. Jadi lil alim wal jahil. Adapun kita termasuk orang yang pintar ataupun orang yang bodoh, tetap di situ wajib mengamalkan ilmu yang ada pada kitab ini. Wal wajibu utawi perkara kang wajib iku ma perkara wa'ada ingkang janji sapa Allah fa'ilau ing wong kang nglakoni ma. Oleh janji mau bisa wabi kelawan ganjaran. Jadi nantinya perkara wajib iku perkara yang dilakukan akan mendapatkan pahala. Jadi fa'il, orang yang melakukan perkara wajib iku akan mendapatkan bisa wabi kelawan ganjaran, pahala. Nah, perkara yang wajib nanti nopo akan dibahas dalam kitab ini. Masalah sholat, masalah wudhu, masalah haji, masalah zakat, dan lain-lain. Itu memang nantinya ketika kita bisa melakukan, itu mendapatkan pahala. Dan yang meninggalkan perkara wajib bagaimana nantinya? Nah, watawa'ada lan ngancam sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggal mah oleh ngancam mau bil iqabi kelawan siksa. Tapi sebaliknya ketika nantinya perkara wajib yang akan kita pelajari ini kita tinggalkan. Perkara wajib kok ditinggalkan, maka tawa'ada tarikahu bil iqab, maka akan dijanjikan sebuah siksa. Jadi nek dilakoni untuk ganjaran dapat pahala, nek ditinggal iku dapat siksa. Contohnya sholat. Lagi salah satu bentuk perkara yang nantinya akan dibahas dalam kitab Sulamut Taufik. Perkara wajib yang tidak hanya kita sampaikan kepada orang lain masalah sholat, kita juga wajib mempelajari, kita juga harus melakukan perkara wajib tersebut. Contohnya adalah sholat yang akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya. Lah nama kitab ini apa? Wa samaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab ngarani mau Sulamut Taufik ing Sulamut Taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Jadi nama kitab matan ini itu namanya Sulamut Taufik. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah sifat Allah al-karima ingkang mulya. Jadi setelah beliau Mbah Musonep menjelaskan isi kitab ini yang nantinya akan diterangkan perkara-perkara wajib yang wajib kita amalkan, juga ketika nantinya nek ditinggalkan dapat iqab siksa. Iki Mbah Musonep pengarang kitab juga meminta kepada Allah. Minta apa ayat ja'ala ing yen to ndadekake sapa Allah. Dalika mengkono-mengkono juz'ul latif. Jadi nantinya kitab ini harapannya Mbah Musonep iku akan menjadi minhu saking Allah Ta'ala. Walahu lan maring Allah ay ikhlasun lahu. Wa fihi lan ing dalem Allah. Wa ilaihi lan maring Allah. Jadi harapannya Mbah Musonep as'alullahal karim. Mbah Musonep meminta kepada Allah yang mulia ini nantinya kitab Sulamut Taufik ini iku bisa menjadi amal yang ikhlas, bisa karena Allah, bisa karena senang wa mahabbah fihi, senang karena Allah, juga nantinya wa ilaihi ay bil qabul, nantinya bisa diterima oleh Allah menjadi amal yang baik. Jadi tujuannya kitab Sulamut Taufik iki dikarang bukan karena kepengen dapat uang, tidak, tapi karena Mbah Musonep karena cinta mahabbah fihi ing dalam Allah, iku dalam sarai. Juga karena harapannya nantinya bisa diterima sebagai amal yang baik, nantinya bisa diterima sebagai perkara yang manfaat barokah pada kita dan masyarakat kita. Nah, ini yang berat bagi kita. Namanya kita sebagai umat ketika nantinya mengarang sesuatu iki ikhlas iku perlu. Wa mujiban lan engkang jawab lil qurbi maring parek wa zulfalan tegese parek ladaihi ing dalem ngarsane Allah wa aywafiqalan yen to nocoki paring taufik sapa Allah. Paring taufik sapa Allah man ing wong wafaqa ingkang nocoki sapa manalih ngatasi hadal kitab ki mau lil amali maring lakoni. Oleh nglakoni bimuktado kelawan perkara kang nocoki juz. Jadi nantinya harapane Mbah Musonep iku wa mujiban lil qurbi wa zulfalatehi. Nantinya kitab yang akan dikarang ini bisa menjadi peparek,
bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan nantinya juga kitab ini dikarang iku Allah memberikan taufik, memberikan wahyu wafika, memberikan taufik kepada orang yang bisa melakukan kitab ini. Jadi isi kitab ini yang akan kita lakukan itu, semoga harapannya Allah akan memberikan taufik. Sumataroki mongko kari-kari munggah sapa man bitawadudi kelawan asi-asian binawafili kelawan nglakoni pira-pira perkara sunah. Supaya poliyahuza supaya merkoleh sapa man hubahu ing seneng marang Allah. Wawalahu lan pitulungi Allah ainas nusrotahu. Nah, itu dalam sarai. Jadi harapannya nantinya orang yang melakukan isi kitab iki, mengamalkan kitab ini, masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa dan lain-lain. Iku Allah harapannya bisa memberikan taufik kepada kita, nantinya juga bisa mengangkat dengan kita senang bitawadud bin nawafil, dengan senang melakukan perkara-perkara sunnah, itu semoga harapannya derajatnya akan diangkat dan bisa liyahuzahu bahu wawalahu, bisa menjadikan seseorang itu senang marang Allah, senang dan juga mendapatkan pertolongannya Allah. Nah, ini jadi kitab ini nantinya tidak hanya membahas masalah perkara wajib, tapi juga membahas perkara sunnah nantinya. Membahas perkara sunnah juga ada, membahas perkara wajib juga ada. Jadi nantinya ketika kita melakukan, semoga harapannya Allah memberikan taufik, memberikan pitulung, dan juga nantinya sebagai cinta kita kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara sunnah dan perkara-perkara wajib yang nantinya bisa bermanfaat amal itu di masyarakat dan di pondok pesantren kita. Nah, semoga nantinya akan ada pembahasan-pembahasan yang unik dalam kitab ini, nantinya bisa kita sampaikan kepada masyarakat kita kalau kita termasuk orang yang alim. Jadi kalau kita orang yang alim, kita menyampaikan isi kitab ini, tapi kalau kita orang yang bodoh jahil, maka kita belajar masalah kitab ini. Isi kitab ini bagaimana, perkara wajib yang ada bagaimana, perkara yang sunnah bagaimana. Dan uniknya lagi dalam pembahasan kitab ini tidak hanya menjelaskan masalah fikih, tapi juga ada ilmu tasawuf, masalah hati. Perkara-perkara yang maksiat dalam hatiku bagaimana, perkara-perkara yang maksiat dalam anggota tubuh kita bagaimana. Lah itu nantinya akan dibahas dalam kitab Sulamut Taufik ini. Cuman nantinya kitab yang kecil ini terkadang di masyarakat memang ada sebagian yang mempelajari, sebagian ada yang tidak mempelajari kitab Sulamut Taufik tapi dalam kitab-kitab lain. Jadi kitab lain juga ada, pembahasan masalah fikih ada, pembahasan masalah tasawuf juga ada. Cuman kitab ini unik, campuran, ada ilmu fikih, ada tauhid, ada tasawuf juga ada. Itu uniknya kitab Sulamut Taufik. Jadi kecil kitabnya tapi semoga nantinya bisa bermanfaat ilmu ini di dunia ini sampai ke akhirat.